Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang sekarang akan tayang adalah bagaimana kami juga menyampaikan gagasan dan pemikiran terkait pertanian, tentunya untuk kemaslahatan. Di antaranya mengenai kebijakan impor dan sebagainya. Nah, transparansi ini merupakan sikap kami karena kami ingin menjadi sebuah pertimbangan untuk pemerintah. Kami tidak dalam posisi pro maupun kontra, tapi kami lebih kepada ayolah pemerintah mencoba diambil beberapa pertimbangan. Karena suara-suara petani itu sangat penting untuk didengarkan. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa alangkah baiknya kalau pemerintah itu kemudian mencoba menelaah beberapa kebijakan di masa lalu. Contohnya nih, pada masa Orde Baru ada istilahnya swasembada beras, intensifikasi massal dan sebagainya. Kira-kira swasembada beras seperti itu bisa nggak diaplikasikan pada saat ini? Kemudian yang ketiga, pada tahun 2020 kita tidak ada impor beras, tapi alhamdulillah tidak ada yang kelaparan. Berarti ketika 2021 yang masih awal, ini masih bulan 3, perlunya sebuah kebijakan impor beras, maka apakah ini tidak terlalu dini? Begitu maksud kami. Artinya pemerintah bersama DPR RI perlu mengkaji ulang kebijakan ini ya, stakeholder-nya dia. Ya, betul sekali. Dalam hal ini konteks pemerintah adalah bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Karena memang kita tahu bahwasanya kebijakan itu kan turunan dari legislatif dibahas dulu kemudian masuk ke ranah eksekutif. Jadi harapan kami alangkah kerennya nih kalau kebijakan di legislatif itu benar-benar merupakan sebuah pertimbangan yang merupakan sinergi dari semua para stakeholder. Nah, Bapak Menteri pernah menyampaikan secara langsung dalam sebuah pidatonya bahwa ketika berbicara peningkatan ketahanan pangan dan sebagainya itu perlu sekali peran multi stakeholder. Nah, dari sini alangkah pentingnya ketika semua peran itu kemudian semua stakeholder dikumpulkan, kemudian secara holistik ditelaah. Contohnya nih, dari pemerintah pusat bertanya kepada regional Jatim sebagai contoh. Jatim bagaimana kondisi berasnya, apakah mencukupi? Kemudian dari Jatim turun ke kabupaten kota setempat. Bagaimana nih Gresik, apakah masih lancar? Bagaimana nih Lumajang, apakah masih lancar dan sebagainya. Itu nanti ketika semuanya sudah bertemu akan ketemu data-datanya. Nah, dari sini akan menjadi sebuah data yang sangat komprehensif dan detail sehingga ditemui, oh ternyata memang ada kekurangan beras di wilayah mana. Contoh nih, beras di Surabaya kurang, maka apakah bisa nih Surabaya disuplai di Gresik, kota terdekat kan? Itu istilahnya perdagangan regional. Kemudian kalau kita bicara konteks pulau, konteks provinsi, Jawa Timur lumbung padinya banyak. Kemudian ternyata Jawa Tengah atau Jawa Barat misalnya nih ya kurang. Mungkin nggak Jawa Timurnya bantu sub ke provinsi sebelahnya. Kemudian pulau juga sama. Jawa banyak nih berasnya, Papua kurang, mungkin nggak Jawa ngusup ke Papua. Jadi mau satu bertahap dulu, baru kemudian berbicara kebijakan impor beras. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu maksud kami. Mbak, kekhawatiran kalau impor beras ini dilakukan gitu, kekhawatiran dari petani itu apa gitu? Ya, kekhawatiran dari petani, pertama, kalau bicara impor beras berarti petani harus bersiap nih, mereka akan berkompetisi dengan internasional, dengan beras-beras dari luar negeri. Apakah siap petani seperti itu? Sedangkan petani sendiri itu merupakan sosok pejuang. Kami dari Perempuan Tani HKTI sudah turun ke beberapa kabupaten kota, diantaranya Gresik dan Lumajang. Di situ kami menemukan secara langsung betapa luar biasanya mereka tuh berjuang supaya bisa sampai panen. Contoh ketika di Gresik mereka menemukan hama tikus, ya kan? Mereka sampai ada yang memasang alat listrik itu sampai mereka sendiri yang jadi korban, mereka yang meninggal. Kemudian di Lamongan ada permasalahan di banjir. Nah, kayak gitu semua fakta itu kan berarti menunjukkan betapa nggak mudahnya petani itu mempertahankan lahan sampai dengan panen. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan petani merupakan seorang yang perjuangnya kuat nih dalam mempertahankan persawahan. Kalau kemudian gairah semangat mereka semakin turun, apalagi kalau ada impor beras, mereka harus berhadapan dengan beras luar mungkin yang
yang mungkin bagi beberapa pihak ini lebih bagus nih kualitasnya, berarti kan itu akan semakin menurunkan semangatnya para petani. Kasihan gairahnya, kalau mereka sudah gairahnya menurun, terus siapa yang mau kembali ke sawah gitu. Posisi pro maupun kontra, tapi kami lebih kepada ayolah pemerintah mencoba diambil beberapa pertimbangan, karena suara-suara petani itu sangat penting untuk didengarkan, itu diantaranya. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa alangkah baiknya kalau pemerintah itu kemudian mencoba menelaah beberapa kebijakan di masa lalu. Contohnya nih, pada masa Orde Baru ada istilahnya swasembada beras, intensifikasi massal dan sebagainya. Kira-kira swasembada beras seperti itu bisa nggak diaplikasikan pada saat ini? Kemudian yang ketiga, pada tahun 2020 kita tidak ada impor beras, tapi alhamdulillah tidak ada yang kelaparan. Berarti ketika 2021 yang masih awal, ini masih bulan 3, perlunya sebuah kebijakan impor beras, maka apakah ini tidak terlalu dini? Begitu maksud kami. Artinya pemerintah bersama DPR RI perlu mengkaji ulang kebijakan ini ya, stakeholder-nya dia. Ya, betul sekali. Dalam hal ini konteks pemerintah adalah bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Karena memang kita tahu bahwasanya kebijakan itu kan turunan dari legislatif dibahas dulu, kemudian masuk ke ranah eksekutif. Jadi harapan kami, alangkah kerennya nih kalau kebijakan di legislatif itu benar-benar merupakan sebuah pertimbangan yang merupakan sinergi dari semua para stakeholder. Nah, Bapak Menteri pernah menyampaikan secara langsung dalam sebuah pidatonya bahwa ketika berbicara peningkatan ketahanan pangan dan sebagainya, itu perlu sekali peran multi stakeholder. Nah, dari sini alangkah pentingnya ketika semua peran itu kemudian semua stakeholder dikumpulkan, kemudian secara holistik ditelaah. Contohnya nih, dari pemerintah pusat bertanya kepada regional, Jatim sebagai contoh, Jatim bagaimana kondisi berasnya, apakah mencukupi? Kemudian dari Jatim turun ke kabupaten kota setempat, bagaimana nih Gresik, apakah masih lancar? Bagaimana nih Lumajang, apakah masih lancar dan sebagainya? Itu nanti ketika semuanya sudah bertemu akan ketemu data-datanya. Nah, dari sini akan menjadi sebuah data yang sangat komprehensif dan detail, sehingga ditemui, oh ternyata memang ada kekurangan beras di wilayah mana. Contoh nih, beras di Surabaya kurang, maka apakah bisa nih Surabaya disuplai di Gresik, kota terdekat kan? Itu istilahnya perdagangan regional. Kemudian kalau kita bicara konteks pulau, konteks provinsi, Jawa Timur lumbung padinya banyak. Kemudian ternyata Jawa Tengah atau Jawa Barat misalnya nih ya kurang, mungkin nggak Jawa Timurnya bantu sub ke provinsi sebelahnya. Kemudian pulau juga sama, Jawa banyak nih berasnya, Papua kurang, mungkin nggak Jawa ngusup ke Papua. Jadi mau satu bertahap dulu, baru kemudian berbicara kebijakan impor beras. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu. Sedangkan pada video berikutnya ketika kami menyampaikan gagasan di TVRI. Harga cabai terutama di momen-momen tertentu begitu. Kalau melihat fenomena ini bagaimana tanggapan dari Ibu Lia sendiri melihatnya? Baik, terima kasih atas waktunya Mas Daryo Wibowo. Ya. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya dari Pak Eka Dispender dan juga Mas Safi selaku petani di daerah Sampang. Oke, jadi menarik sekali ketika Mas Hari menyampaikan ada 6 kali kenaikan. Dan memang saya sudah mencatat nih Mas Daryo Wibowo bahwa dalam 1 semester terakhir itu terjadi sebuah fluktuatif yang luar biasa, suatu harga yang sifatnya volatility, jadi istilahnya memang berkembangnya sangat pesat ya naik turunnya. Sebagai contoh nih, pada September tahun 2020 kemarin harga cabai itu sangat murah, kisaran 5.000 sampai 8.000 per kilogram. Bahkan untuk yang kualitasnya rendah itu sampai harga 1.500 per kilogram. Nah, kemudian ternyata dalam 1 bulan, yaitu di bulan Oktober, naik secara signifikan dengan harga 27.000 sampai dengan 35.000 per kilogram, dan terus menerus naik dan naik, bahkan sampai di bulan Maret saat ini. Sebagai contoh di Surabaya. Jadi pada video sebelumnya, yaitu ketika kami di TVRI, kami berbicara kenaikan harga cabai. Atau temanya saat itu adalah pedasnya harga cabai. Oke, kita akan lihat pada tayangan berikutnya lagi. Kilogram. Nah, di sini sebetulnya saya agak
ya dari catatan kenaikan harga ini? Karena kok sepertinya ada suatu konsistensi kenaikan harga begitu nih Mas. Nah, dari sini Mas Aryo, mungkin juga kepada masyarakat khususnya petani dan juga pemerintah. Baik, terima kasih Mas Aryo. Pertama saya big applause untuk Pak Eka sudah menyampaikan aura-aura positif nih dalam closing statement beliau. Kemudian yang kedua, benar yang disampaikan Mas Latif tadi, ayo sama-sama kita dukung gubernur dalam membangkitkan semangat tagline Jatim Bangkit untuk 2021. Nah, kemudian yang ketiga nih Mas Aryo dan semuanya pemirsa TVRI, ayo kita sama-sama mencintai hasil pertanian. Ayo kita sama-sama turut memikirkan bagaimana agar petani itu tetap mau turun ke sawah, ya. Karena jangan sampai anak-anak kita tidak bisa merasakan cabai langsung. Jangan sampai mereka itu terbiasa mengkonsumsi cabai pabrikan yang tidak asli dan sebagainya, yang ujung-ujungnya ya tidak sesuai dengan khasiatnya. Karena Indonesia tidak harus menjadi generasi micin. Begitu Mas Aryo. Baik, terima kasih banyak Bu Lia, terima kasih banyak Pak Eka, dan juga terima kasih banyak Pak Latif sudah bergabung dalam sudut pandang. Tentunya tadi seperti kita sampaikan bahwa meskipun kita harus mulai mengubah tren konsumsi dengan pengolahan pasca panen agar cabai sebagai komoditas yang memang tidak tahan lama ini kemudian bisa diolah sehingga manfaatnya, nilai manfaatnya ini bisa diambil begitu oleh petani. Bagaimana Bu Lia melihatnya? Terima kasih Mas Aryo. Jadi memang kalau berbicara tentang non durable goods, berarti kan kita perlu nih memikirkan bagaimana sih strategi-strategi agar tercipta sustainability hasil panen cabai ini. Tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eka Setiabudi menarik juga bahwa adanya suatu sinergitas multi stakeholder ya dalam hal ini. Oke, dan Mas Aryo kalau saya boleh mengambil beberapa poin, memang penting banget nih suatu skill tentang teknik pengemasan tadi yang disampaikan Mas Latif, sehingga cabai itu kalau sudah sampai di perkotaan fresh, ya kan, minimal aman lah secara fisiknya. Kemudian yang kedua, memang ini PR bersama saya kira ya Mas Aryo, bagaimana kita semua nih masyarakat dan sebagainya kita membangun suatu penguatan hilirisasi, yaitu dalam hal ini proses efisien pengolahan hasil panen. Jadi syukur-syukur nih ketika ada suatu penguatan UMKM di sekitar lokasi pertanian sehingga mereka bisa langsung mengolah saat itu juga. Kemudian yang berikutnya nih Mas Aryo, saya kadang berpikir mungkin nggak ya adanya suatu cold storage atau suatu gudang penyimpanan yang bisa membuat hasil cabai ini awet gitu loh Mas. Jadi kan karena kan nggak mungkin dong Mas ya kan, ketika panen melimpah nggak mungkin semuanya bisa langsung diolah, nggak mungkin semuanya bisa langsung dikirim ke kota. Mungkin ada kalanya yang ngendon di sana ya kan, itu mungkin perlunya cold storage. Itu sih kalau bagi saya Mas Aryo. Ya, sekali lagi kami juga mengajak Anda pemirsa DPRD Jawa Timur untuk bisa berpartisipasi bersama kami di telepon 0315648821 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda atau ide Anda mungkin bagaimana mengendalikan agar harga cabai ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Tadi menarik yang disampaikan oleh Bu Lia terkait dengan semacam tempat penyimpanan agar cabai ini bisa bertahan lama. Tadi saya juga sempat membaca sebuah artikel dan juga berita. Di situ Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa akan ada upaya itu untuk menjajaki teknologi penyimpanan cabai agar bisa bertahan lama. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak Eka, apakah sudah ada terkait dengan obrolan tersebut atau masih belum sampai di belum Bapak, belum dengan cold storage itu belum. Mungkin nggak tahu kalau teman-teman dari sektor pertanian Bapak, misalnya Pak Guru itu ada beberapa Pak Latif juga sudah curhatnya banyak masalah yang dihadapi oleh petani, tapi sejauh ini sebenarnya masih berapa besar sih potensi pertanian cabai ini untuk kesejahteraan para petani cabai khususnya? Baik, terima kasih Mas Aryo Wibowo. Saya coba nyambung dari yang disampaikan Pak Eka tadi, juga menarik Mas. Ya, mengenai kita bicara tentang demand and supply. Nah, sebetulnya begini Mas Eka, Mas Aryo. Kalau kita melihat sistem hukum ekonomi ya, itu kalau memang terjadi suatu excess demand, jadi memang adanya suatu permintaan yang luar biasa, di mana ternyata defisit di supply atau ketersediaannya turun, itu pasti ada kenaikan harga.
Namun satu hal yang cukup unik bagi saya nih, beberapa bulan yang lalu salah satu yang memahami data secara nasional menyampaikan bahwa memang tidak perlu impor cabai. Kenapa? Karena kebutuhan cabai itu 1 juta ton, sedangkan hasil data itu memperlihatkan bahwa ketersediaan adalah 1,2 juta ton. Berarti kan nggak ada kekurangan. Mungkin menurun, tapi kan cukup seharusnya. Dan memang fakta lapangan nih Mas Aryo, ketika saya turun ke beberapa pedagang pasar tradisional, mereka memang menyampaikan cabai gampang kok mendapatkannya. Jadi mereka tidak ada keluhan susah mendapatkan, mereka hanya keluhannya di harga kulaannya saja. Nah, di sini saya langsung berpikir, sebetulnya ini kenapa ya kok bisa cepat-cepat naik? Karena seharusnya kalau naik itu kan memang benar-benar ada kevalitan data, memang ini terjadi suatu kekurangan yang signifikan dalam hal supply. Kalau memang itu menurun saja, tapi kalau kurangnya tidak terlalu signifikan, kok bisa melonjaknya drastis, kan gitu ya Mas Aryo, pikiran saya nih seperti itu. Nah, kemudian begini Mas Aryo, kalau kita bicara petani yang tadi disampaikan Mas Latif juga, saya kira petani itu memiliki prinsip ekonomi seperti halnya semua produsen dan para penjual, di mana mereka kalau memang bercocok tanam, pasti pikiran mereka itu ini harus cepat laku, ini harus cepat laku. Apalagi ini berkaitan dengan barang yang tidak tahan lama kan, non durable goods ya kan Mas Aryo. Dimana memang cabai ya 2-6 hari lah itu sudah pasti akan basi kalau nggak disimpan di freezer. Nah pasti nih petani nggak mau lah harga cabai itu naik kan gitu seharusnya. Tapi kenyataannya kok seperti ini kan gitu ya Mas Aryo. Iya. Ya jadi cukup pelik juga ya Iya. persoalannya ya. Iya. Iya, terkadang memang harga cabai ini dalam momen tertentu sampai terjun bebas, tapi Iya. kemudian di momen itu juga bisa sangat melejit dan juga melambung tinggi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih terkait dengan pedasnya harga cabai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami ingatkan untuk Anda saudara masih bisa bergabung bersama kami di telepon 0315678821 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau saran kira-kira apa yang bisa dilakukan mengendalikan harga cabai agar tidak terlalu tinggi. Kita akan kembali setelah jeda. Terkait dengan persoalan cabai yang mahal ini tentu tadi ya sudah harus ada sebuah teknologi pertanian yang mumpuni begitu ya. Sejauh ini bagaimana Bu Lia melihat hal ini yang sudah diupayakan oleh pemerintah? Baik, terima kasih Mas Aryo. Saya kira pemerintah pastinya sudah melakukan banyak ya langkah-langkah strategis ya kan, itu pasti. Cuman saya mencoba menambahi ya Mas Aryo. Jadi ada satu faktor yang tidak bisa kita abaikan, di mana ketika bicara kestabilan harga atau mekanisme pasar itu bukan hanya kita memikirkan teknologi yang mengefisienkan hasil panen dan sebagainya, tapi yang terpenting juga nih, ya ini saran buat semuanya sih, tolonglah semuanya ketika kita membuat suatu statement, alangkah lebih mulianya jangan lekas-lekas menyampaikan harga akan naik, harga akan naik. Kenapa? Saya khawatir nih Mas Aryo, statement tersebut akan ditangkap oleh pihak tertentu. Ini akan menjadi istilahnya multiplier effect, yaitu ketika ada suatu isu atau wacana ini harga cabai akan naik, nanti khawatirnya akan ada pihak-pihak tertentu yang turut menaikkan segala macam kos produksi untuk tanaman cabai ini, entah itu pestisida lah, entah itu bibitnya, entah itu pupuknya dan lain sebagainya. Nah ini nih yang harus kita menjadi awareness buat semuanya. Jadi jangan sampai suatu kondisi itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Itu sih Mas. Jadi kalau saya sih ada 2 underline tadi. Yang pertama teknologi oke, yang kedua penting sekali kita benar-benar melihat multiplier effect tadi dari setiap kebijakan maupun suatu statement yang disampaikan oleh seorang influencer atau pemilik kebijakan. Gitu sih kalau saran saya nih Mas Aryo. Kita melihat fenomena itu sekarang terkait dengan statement yang tadi mempunyai multiplier effect tadi, apakah terjadi saat ini? Iya Mas, multiplier effect ini memang saya memang menganalisa ya kan. Ada yang menyampaikan nih kayak tadi Mas Latif cerita, memang mereka mahal, susah mendapatkan, kadang pupuknya juga susah. Ada juga di daerah lain itu
memang bibitnya tuh mahal gitu loh Mas. Nah, kok bisa mahal kan gitu? Seharusnya kan ibaratnya ini bibit ya sudah dari pabrik ya. Seharusnya kan sama harganya dari bulan ini dengan bulan-bulan kemarin. Nah, kalau ini ada perubahan harga, kenapa nih kok ikut-ikut berubah? Kan gitu Mas. Itulah maksud saya itu kita perlu sekali nih adanya suatu kajian dengan multi stakeholder semuanya. Jadi intinya benar-benar dipikirkan bagaimana multiplier efek ini tidak sampai menjadi efek-efek yang negatif gitu Mas. Ya, jadi memang berdampak ya, Mbak Iya. Mulia ya. Baik, saya mau ke Pak Latif ini. Pak Latif, tadi sudah banyak cerita yang disampaikan oleh Pak Latif terkait dengan fenomena dengan naiknya harga cabai di pasaran ini. Kalau bisa dihitung, mungkin dalam setahun ini ada hampir 6 kali kenaikan harga cabai, terutama di momen-momen tertentu begitu. Kalau melihat fenomena ini, bagaimana tanggapan dari Ibu Lia sendiri melihat itu? Baik. Terima kasih atas waktunya Mas Aryo Wibowo. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya dari Pak Eka Dispender dan juga Mas Latif, salah satu petani di daerah Sampang. Oke, jadi menarik sekali ketika Mas Ari menyampaikan ada 6 kali kenaikan. Dan memang saya sudah mencatat nih Mas Aryo Wibowo bahwa dalam 1 semester terakhir itu terjadi sebuah fluktuatif yang luar biasa. Suatu harga yang sifatnya volatility, jadi istilahnya memang berkembangnya sangat pesat ya naik turunnya. Sebagai contoh nih, pada September tahun 2020 kemarin harga cabai itu sangat murah, kisaran 5.000 sampai 8.000 per kilogram. Bahkan untuk yang kualitasnya rendah itu sampai harga 1.500 per kilogram. Nah, kemudian ternyata dalam 1 bulan, yaitu di bulan Oktober, naik secara signifikan dengan harga 27.000 sampai dengan 35.000 per kilogram, dan terus menerus naik dan naik, bahkan sampai di bulan Maret saat ini. Sebagai contoh di Surabaya, itu di pasar tradisional sudah harganya 100.000 ke atas. Jadi memang asli nih pedagang itu kalau kulaan tuh Mas Aryo, harganya sudah 100.000 ke atas per kilogram. Nah, di sini sebetulnya saya agak gimana ya Mas ya, berpikir simpel aja sih secara logika. Ada apa ya dari catatan kenaikan harga ini? Karena kok sepertinya ada suatu konsistensi kenaikan harga begitu nih Mas. Nah, dari sini Mas Aryo, mungkin juga sebagai bahan ya menarik untuk kita juga nanti diskusikan, kira-kira perlu nggak sih seseorang atau pihak tertentu tuh menyampaikan ini bakal naik dan naik dan naik. Karena kemarin tuh Mas Aryo, saya coba mempelajari beberapa berita ya kan, ada orang tertentu lah, beliau menyampaikan ini memang prediksinya akan terus naik. Nah, saya langsung berpikir, waduh, kalau prediksinya terus naik, sampai kapan dong kenaikan ini ya kan? Khawatirnya apa Mas? Begitu nanti tiba-tiba jeret turun lagi, yang pedagang sudah kulaan banyak, susah dong mereka ya kan? Sudah kulaan dengan harga tinggi, tahu-tahu tiba-tiba turun drastis gitu. Wow, luar biasa nanti efeknya ke pedagang tradisional, terutama begitu sih Mas. Iya. Kemudian tadi menyebutkan bahwa ini kenaikannya ini sangat cepat ya. Iya. September kemudian, Iya. dari harga sangat rendah gitu. Iya. Dari harga Rp5.000 kemudian Iya. melambung dalam waktu yang singkat. Sebabnya apa? Apakah memang faktor cuaca atau ada faktor lain? Kalau menurut saya nih, iya, mungkin kalau berbicara detailnya mungkin petani yang lebih paham ya. Tapi memang kalau kami dari Perempuan Tani HKTI kan sempat turun tuh Mas Aryo ke beberapa kabupaten kota. Di situ memang ada pengakuan langsung dari petani, ada banyak kendala. Ya salah satunya adalah adanya hama lodo, kemudian adanya pengaruh hujan dan banjir dan sebagainya. Jadi memang ada faktor di situ, dan ada lagi faktor ketiga nih Mas Aryo yang paling keren. Maksudnya untuk kita kaji bersama-sama, yaitu memang seperti yang disampaikan sama Mas Latif tadi, adanya suatu rasa apa ya? Ya mungkin rasa kekecewaan atau kurang gairah bagi petani untuk menanam cabai lagi, karena harganya sempat drastis tadi itu Mas di bulan September. Jadi mereka sudah merasa ini nggak banyak nih hasilnya kan seperti itu. Padahal penuh perjuangan begitu. Itu sih kalau saya rasa jadi penyebab juga. Ya, kita mau dengar dari petani cabainya ini, Pak Latif sebagai petani cabai, apa saja kendala yang dihadapi selama menanam cabai? Apakah tadi disampaikan oleh Pak Lia terkait dengan hama dan juga penyakit ini menjadi musuh utama petani, kemudian yang membuat akhirnya petani menjadi malas menanam cabai? Apa seperti itu? Ya dalam hal ini.
Oke, dan Mas Aryo kalau saya boleh mengambil beberapa poin, memang penting banget nih suatu skill tentang teknik pengemasan tadi yang disampaikan Mas Latif, sehingga cabai itu kalau sudah sampai di perkotaan fresh, ya kan, minimal aman lah secara fisiknya. Kemudian yang kedua, memang ini PR bersama saya kira ya Mas Aryo, bagaimana kita semua nih masyarakat dan sebagainya kita membangun suatu penguatan hilirisasi, yaitu dalam hal ini proses efisien pengolahan hasil panen. Jadi syukur-syukur nih ketika ada suatu penguatan UMKM di sekitar lokasi pertanian, sehingga mereka bisa langsung mengolah saat itu juga. Kemudian yang berikutnya nih Mas Aryo, saya kadang berpikir mungkin nggak ya adanya suatu cold storage atau suatu gudang penyimpanan yang bisa membuat hasil cabai ini awet gitu loh Mas. Jadi kan karena kan nggak mungkin dong Mas ya kan, ketika panen melimpah nggak mungkin semuanya bisa langsung diolah, nggak mungkin semuanya bisa langsung dikirim ke kota. Mungkin ada kalanya yang ngendong di sana ya kan, itu mungkin perlunya cold storage. Itu sih kalau bagi saya Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Aryo Wibowo. Saya coba nyambung dari yang disampaikan Pak Eka tadi, juga menarik Mas. Ya, mengenai kita bicara tentang demand and supply. Nah, sebetulnya begini Mas Eka, Mas Aryo. Kalau kita melihat sistem hukum ekonomi ya, itu kalau memang terjadi suatu excess demand, jadi memang adanya suatu permintaan yang luar biasa, di mana ternyata defisit di supply atau ketersediaannya turun, itu pasti ada kenaikan harga. Namun satu hal yang cukup unik bagi saya nih, beberapa bulan yang lalu salah satu yang memahami data secara nasional menyampaikan bahwa memang tidak perlu impor cabai. Kenapa? Karena kebutuhan cabai itu 1 juta ton, sedangkan hasil data itu memperlihatkan bahwa ketersediaan adalah 1,2 juta ton. Berarti kan nggak ada kekurangan. Mungkin menurun, tapi kan cukup seharusnya. Dan memang fakta lapangan nih Mas Aryo, ketika saya turun ke beberapa pedagang pasar tradisional, mereka memang menyampaikan cabai gampang kok mendapatkannya. Jadi mereka tidak ada keluhan susah mendapatkan, mereka hanya keluhannya di harga pulaannya saja. Nah, di sini saya langsung berpikir sebetulnya ini kenapa ya kok bisa cepet-cepet naik? Karena seharusnya kalau naik itu kan memang benar-benar ada kevalitan data, memang ini terjadi suatu kekurangan yang signifikan dalam hal supply. Kalau memang itu menurun saja, tapi kalau kurangnya tidak terlalu signifikan, kok bisa melonjaknya drastis kan gitu ya Mas Aryo, pikiran saya nih seperti itu. Nah, kemudian begini Mas Aryo, kalau kita bicara petani dan tadi disampaikan Mas Latif juga, saya kira petani itu memiliki prinsip ekonomi seperti halnya semua produsen dan para penjual, di mana mereka kalau memang bercocok tanam, pasti pikiran mereka itu ini harus cepat laku, ini harus cepat laku. Apalagi ini berkaitan dengan barang yang tidak tahan lama kan, non durable goods ya kan Mas Aryo. Dimana memang cabai ya 2-6 hari lah itu sudah pasti akan basi kalau nggak disimpan di freezer. Nah pasti nih petani nggak mau lah harga cabai itu naik kan gitu seharusnya. Tapi kenyataannya kok seperti ini kan gitu ya Mas Aryo. Ya, jadi cukup pelik juga ya. Iya. Terkadang memang harga cabai ini dalam momen tertentu sampai terjun bebas, tapi kemudian di momen itu juga bisa sangat terjun dan juga melambung. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih terkait dengan pedasnya harga cabai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami ingatkan kepada saudara masih bisa bergabung bersama kami di telepon 0315678221 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau saran. Dan ini saat saya berbicara tentang kenaikan harga kedelai, masih mengenai pertanian tentunya ya. Dan observasi mendalam apa yang terjadi di dalam petani lokal termasuk daerah kedelai. Kemudian mari kita sama-sama memberikan sebuah sumbangsi saran kepada para pemerintah melalui regulasi mereka agar kedepannya kita formula bagaimana sih penguatan potensi lokal. Kemudian yang berikutnya paling penting adalah bagaimana kita pun walaupun tidak memiliki kewenangan di dalam regulasi, kita tetap bisa turun kepada petani untuk meningkatkan gairah mereka. Syukur-syukur kita mencoba membantu
menjembatani. Apakah mungkin kita memiliki, sebagai contoh nih, apakah bisa kita memiliki pelaku usaha di bidang tempe, kita kenakan kepada petaninya. Itu kan contoh yang sangat simpel. Ya, otomatis di sini kita bicara potensi UMKM itu akan sangat membantu bagaimana petani lokal itu langsung bisa diserap hasil pertaniannya. Baik, Bu Lia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Jawa Timur hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Lia juga bisa menjadi overview baru dan juga insight kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa mengendalikan harga kedelai. Terima kasih. Terkait dengan kondisi kedelai, karena Jawa Timur juga memiliki daerah terkait dengan kondisi produksi kedelai. Iya, betul. Memang kebanyakan wilayah yang identik dengan kedelai itu adalah yang saya ketahui Pacitan, Blitar, Kediri, Mojokerto. Otomatis wilayah ini mungkin bisa lebih difokuskan lagi ya Mbak ya. Untuk tadi itu petani lokalnya bagaimana mereka bergairah. Dan kalau memang kita bicara solusi nih Mbak Ulfa, memang nanti Mbak Ulfi ya, memang nanti akan bicara pemasaran, kita akan berbicara bagaimana permodalan dan sebagainya. Maka dari itu pentingnya peran banyak pihak untuk mendukung penguatan potensi lokal tersebut. Ya, dan apakah kuliah juga melihat bahwa tadi dikatakan bahwa sudah banyak petani kedelai kita yang merasa rugi kemudian beralih menanam komoditas lain, apakah ini jumlahnya cukup signifikan dan juga menjadi salah satu kendala kemudian kenapa produksi kedelai kita menurun signifikan dan akhirnya membuat harga kedelai ini menjadi melambung? Iya. Kalau memang yang saya ketahui memang itu memberikan pengaruh yang signifikan, karena memang mereka yaitu tadi namanya orang sudah usaha kan, kemudian penyerapannya minim dan tidak terlalu menguntungkan, otomatis mereka beralih kepada sektor yang lain atau memilih tidak bertanam lagi. Nah, ini memang itu tadi yang perlu saya sampaikan, bahwa memang bagaimana ini menjadi potensi lokal ini loh, menarik ini bagaimana petani merasa menarik, kemudian pemakai dari kedelainya juga merasa hasil petani lokal ini juga menarik. Itu yang perlu kita bangun memang. Dan memang ini juga tidak bisa kita justru kondisi saat ini nih Mbak sama Mas Aryo, yang saya lihat inilah momentum kita ya kan, momentum ini merupakan sebuah reminder diri bahwasanya bahwa kalau kita hanya bergantung pada impor, maka ini loh dampaknya. Kalau impornya sudah berkurang, defisit, harganya naik, maka semuanya menjerit. Padahal ini adalah komoditi utama untuk kedelai. Nah, disinilah adalah sebuah reminder bahwasanya ayo kita tingkatkan lagi potensi lokal kita. Tapi memang tidak mudah. Itu mungkin waktunya butuh tahunan, tapi setidaknya kan semangat itu bisa kita bangun. Sejauh ini kalau Bulia lihat progres yang telah dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas lokal sendiri bagaimana? Untuk petani, untuk meningkatkan ya memang mereka tetap bertanam. Tapi memang tadi itu Mbak, kalau saya lihat semangatnya ini perlu didukung banyak orang tadi, karena memang istilahnya itu flat gitu loh Mbak Ulfi, flat. Jadi bagaimana mereka merasa perlu meningkatkan, kalau mereka sendiri merasa confident levelnya tidak terlalu tinggi bahwasanya ini akan naik, pemasarannya akan naik, hasil panennya pasti laku begitu. Jadi ini intinya perlunya tadi itu pendampingan, menyampaikan kepada mereka, meningkatkan confident level mereka. Insya Allah kalau gairahnya meningkat itu kan juga semuanya akan meningkat. Tapi memang harus ditunjang dengan bagaimana ketersediaan modal, pupuk dan sebagainya. Karena memang yang namanya petani apapun sektornya kan mengalami banyak sekali kendala kan. Ya. Jadi intinya Dari Blitar, Langkah Batiar melaporkan. Sementara itu, para pengusaha tahu dan pedagang tempe di Pacitan kini mengeluhkan naiknya harga kedelai impor sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe yang hampir mencapai 100%. Agar tidak mengalami kerugian, mereka mengencilkan ukuran dan mengurangi kapasitas produksi per
Rp12.700 per kilogramnya, atau hampir mencapai 100% dari harga sebelumnya yang hanya Rp6.500 per kilogram. Hal ini jelas memberatkan para pengusaha dan pedagang. Mereka mengaku kesulitan memproduksi dan memasarkan tahu dan tempe dengan bahan baku yang harganya sudah tinggi. Untuk menjaga agar usahanya tetap bertahan, para pengusaha dan pedagang ini mengaku mengecilkan ukuran dan ketebalan tahu dan tempe agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, para pengusaha tahu mengurangi kapasitas produksinya dan mengurangi jatah permintaan dari konsumen. Ya, mengecilkan ukuran dengan menipiskan itu dan belakangnya ditipiskan, terus ya mengurangi ukurannya itu ditipiskan. Jadi kan gitu, Pak. Terus para pelanggan bagaimana, tidak perlu tutup di pedagang? Enggak, para pelanggan itu menyadari kalau harga kecil itu ya naik. Sementara itu, para pedagang tahu dan tempe di Pasar Arjosari Pacitan mengaku bingung menjual tahu dan tempe dengan ukuran yang tidak biasa. Meski tak menaikkan harga, para pedagang ini banyak mendapatkan komplain dari para pembeli. Dampaknya omset dagangan mengalami penurunan dari biasanya. Betul naik terus, Pak. Nggak pernah turun. Naik terus. Berapa Bu harga? Naiknya berapa kalau dulu kan 6.500, sekarang 10.100. Ini memberatkan membuat tempe ya? Iya, berat. Yang berat, tempe berat. Kedelai impor untuk pasokan bahan baku pembuatan tahu dan tempe di Pacitan harus didatangkan dari Magetan dan Solo. Pacitan sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena selain kondisi alam dan cuaca yang tidak mendukung, kapasitas panen petani lokal Pacitan terbatas. Dari Pacitan, Heri Wicaksono melaporkan. Saudara, akhir-akhir ini masyarakat ditemukan dengan kedelai di beberapa langkah telah dilakukan setiap harinya, dan harga kedelai kini naik hampir mencapai 100%. Lalu solusi apa yang tepat untuk dilakukan dan apa yang mau diketahui oleh masyarakat? Ya, dan kita akan langsung tersambung bersama dengan narasumber sore hari ini, yang akan di Dr. Lia Istiqamah, DPD Perbuatan HKTI Jawa Timur. Bu Lia, selamat sore. Selamat sore Mas Aryo dan Mbak Ulfi. Ya, baik Bu Lia, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore Iya. hari ini, tentunya terkait dengan kenaikan harga kedelai yang terus mengalami kenaikan ini. Bagaimana kemudian Bu Lia sendiri menghadapi hal ini? Baik, terima kasih Mas Aryo. Jadi ini merupakan fakta yang tidak menyenangkan tentunya buat kita semua ya, walaupun kita bukan petani kedelai ataupun kita merupakan pedagang di industri tempe maupun pelaku usaha di industri tempe. Namun memang ini merupakan fakta yang tidak menyenangkan karena ini menunjukkan adanya sebuah permasalahan lagi terkait dengan impor di negeri kita tercinta. Dan sebetulnya nih Mas Aryo dan Mbak Ulfi, yang saya lihat dalam lapangan bukan hanya di wilayah yang sudah dijelaskan dalam berita tadi, tapi ada juga wilayah lainnya, di antaranya Mojokerto yang juga mengalami kenaikan dari tempe. Dalam hal ini kedelai ya, yang merupakan bahan baku utama dalam industri tempe. Di Mojokerto sendiri kedelai itu sekarang sudah mencapai harga 9.000 lebih per kilogram. Padahal dulunya itu di kisaran 6.000 per kilo. Info yang saya dapatkan ini sudah terjadi sejak bulan 10 sekitar tahun 2020 kemarin. Jadi sudah lama ini. Nah, kemudian memang benar tadi yang sudah disampaikan dalam pemberitaan dari TVRI bahwa memang ada beberapa wilayah yaitu di mana penjualnya sengaja memperkecil ukuran tempe. Jadi mereka tidak mengurangi kualitas tapi mereka mengurangi kuantitas. Nah, otomatis ini menunjukkan adanya sebuah tantangan nih bagi pelaku usaha tempe, bahwasannya di masa pandemi di tengah mereka berusaha untuk menjaga eksistensi usahanya, ternyata mereka harus beresiliensi lagi. Mereka harus menemukan cara lagi agar tetap bertahan di industri tersebut. Inilah yang memang perlu didiskusikan oleh kita. Kira-kira apa yang menjadi solusi, begitu ya Mbak Ulfi ya? Baik, Bu Lia, kalau kita tahu bahwasanya harga ini memang naik, bahkan ada beberapa informasi yang menyatakan dimulai dari bulan Oktober. Nah, sejauh ini solusi apa Bu yang sudah diterapkan agar harga kedelai ini bisa sedikit kembali pulih normal kembali? Baik,
Saya sudah mencoba turun ke beberapa daerah dan memang ada beberapa masukan penting, yaitu perlunya sebuah pendampingan antara petani sendiri selaku pelaku di bidang kedelai tersebut, kemudian dengan perusahaan atau pelaku bisnis yang membutuhkan suplai dari hasil produk petani ini, dan kemudian pihak pemerintah sebagai garansi. Nah, ketika ada sebuah pendampingan yang melibatkan tiga pihak ini, insya Allah akan menjadi sebuah solusi yang bagus. Mengapa solusi ini merupakan solusi yang bagus? Karena akan menjadi sebuah wujud nyata penguatan potensi lokal pertanian, terutama di Jawa Timur, yang memang sudah disampaikan sendiri oleh Kadistan Pak Hadi, bahwasanya Jatim sendiri mengalami defisit atau kekurangan sebesar 390.677 ton dari produk kedelai tersebut. Nah, dari sebuah pendampingan ini maka akan ditemukan sebuah masukan dari pelaku usaha untuk disampaikan kepada petani, ini loh kedelai yang kami butuhkan. Nah, ini penting karena memang beberapa pelaku usaha diantaranya adalah UMKM, itu mereka menggunakan kedelai impor nih Mbak Ulfi dan Mas Rio. Mas Aryo, kenapa mereka mengambil kedelai impor? Karena memang dipandang mereka itu lebih kualitas untuk menjadikan sebuah tempe maupun keripik tempe. Maka dari itu diperlukan pendampingan dari tiga pihak tersebut. Kemudian perannya pemerintah adalah pihak penjamin, dalam artian penjamin bagaimana agar petani sejak mulai masa tanam hingga masa panen mereka memiliki sebuah konsistensi, baik itu konsistensi apapun ya, bersifat kuantiti maupun kualitas. Kalau sudah ada garansi, sudah ada pendampingan, insya Allah hasil dari kedelai lokal ini bisa diserap oleh perusahaan. Mungkin ini salah satu solusi bagaimana agar impor bisa ditekan, dan sebaliknya siapa tahu ekspor justru lebih kita buka potensi peningkatannya. Baik, Bu Lia, tadi mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah pendampingan, gitu ya. Iya. Pendampingan bentuk apa yang kemudian harusnya dilakukan secara konkret? Iya, jadi sebagai contoh pendampingan ini, di mana memang perusahaan atau pelaku di bidang industri kedelai itu memiliki orang-orang yang ahli, yang mereka mengetahui apa sih spesifikasi kedelai yang dibutuhkan untuk pengolahan industrinya. Nah, orang yang ahli dari perusahaan ini itu yang ikut datang. Jadi intinya itu ada praktisi ya, ada praktisi atau orang yang ahli untuk mengukur kualitas, untuk mengetahui bagaimana sih tanam yang baik sampai dengan masa panennya itu mereka turun, mereka mengajari. Kemudian di pemerintah tadi itu beliau pemerintah bagian menggaranti bagaimana inilah istilahnya itu menjaga agar petaninya sesuai, kerjanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidang kedelai tersebut. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini memang akan diwakili oleh para pendamping-pendamping. Begitu maksud saya. Jadi ada tiga kerjasama yang baik, begitu Mas Aryo. Baik, Bu, kerjasama yang baik memang sudah diterapkan oleh pemerintah agar sebagai upaya solusi yang tepat terkait dengan masalah kenaikan harga kedelai. Lalu respon dari para pedagang pengusaha yang menjadi sasarannya ini seperti apa pandangan dari Bu Lia sendiri? Ya memang pada faktanya seperti itu Mbak. Kebanyakan mereka itu mengambil bersumbernya dari kedelai impor. Oleh sebab itu memang mungkin perlu ya kita membuat suatu inovasi bagaimana agar potensi kedelai lokal ini menarik gitu loh, dipandang menarik dan membuat para pengusaha tempe itu mau menggunakan kedelai lokal, tidak lagi berbasis impor. Nah itu tadi bagaimana agar mereka menarik, tentunya kita menguatkan di sektor kedelai lokalnya kita. Karena kalau kita berbicara impor itu kan sudah bukan ranahnya kita. Dalam artian kalau sekarang memang kemarin yang saya lihat ada dari ini ya salah satu negara lah di barat itu yang merupakan produksi kedelai impor yang menjadi dambaan dari para pengusaha tempe. Nah itu kan sudah di luar konteks kita ya kan, kita tidak bisa meminta mereka untuk memperbanyak kuantiti impornya atau bagaimana, tapi kitanya di sini yang memperbanyak kuantiti impor, kuantiti produksi lokal tapi menarik begitu maksud saya Mbak. Ya. Baik, Bu Lia, kalau bisa kan kita berharap bahwa kita tidak impor kedelai, kita bisa meningkatkan produksi di dalam
ketika impor kedelai. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas kedelai lokal kita, sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga kemudian bisa dibilang kita kalah begitu dari segi kualitas? Iya, sesuai yang saya turun ke lapangan, memang mereka ini ya Pak, versi dari memang asli pelaku usaha yang menggunakan kedelai. Mereka menyampaikan bahwasannya kedelai lokal susah Mas dijadikan sebuah tempe. Nah, jadi ini yang menjadi sebab sehingga mereka kebanyakan menggunakannya dari impor. Otomatis ini merubah persepsi bahwasanya kedelai lokal itu menarik, itu kan membutuhkan proses kan, diantaranya pendampingan tadi, kemudian mungkin ditunjang oleh kita semua masyarakat juga membantu mensosialisasikan, menggairahkan semangatnya petani lokal bahwasanya hasil petani lokal ini bagus kok untuk digunakan oleh produsen-produsen tempe. Jadi memang saya kira selain pendampingan tadi ini banyak banyak mitra yang bisa membantu itu agar tercipta sebuah kepercayaan bahwa memang kedelai lokal itu menarik. Nah, salah satunya yang dijelaskan oleh TVRI saat ini bahwa mungkin peran media juga penting. Jadi peran media bisa menjelaskan bahwasanya petani lokal sekarang ini loh bagus-bagus, ini hasil tanamnya dan sebagainya. Itu mungkin salah satu solusi. Baik, kemudian selain terkait dengan adanya kualitas yang tadi masih menjadi kendala, apakah kemudian luasan lahan juga menjadi salah satu permasalahan atau ada hal lain? Iya, betul sekali Mas. Karena memang pada saat ini, apalagi sekarang lagi booming porang kan, otomatis banyak lahan-lahan itu yang digunakan untuk tanaman porang, padi, jagung. Jadi justru yang untuk tempenya semakin berkurang. Karena itu tadi memang yang saya lihat dari faktanya, petani menjerit karena mereka sudah ketika mereka tanam sampai dengan panen ini penyerapannya rendah gitu Mas. Otomatis mereka mencari dong produk pertanian lain yang dianggap mereka lebih untung. Padahal disinilah salah satu tantangan kita, bagaimana kita menciptakan diversifikasi pertanian. Bahwasanya banyak sekali produk kepada petani untuk meningkatkan gairah mereka. Syukur-syukur kita mencoba membantu menjembatani. Apakah mungkin kita memiliki sebagai contoh nih, apakah bisa kita memiliki pelaku usaha di bidang tempe, kita kenakan kepada petaninya. Itu kan contoh yang sangat simpel. Ya, otomatis di sini kita bicara potensi UMKM itu akan sangat membantu bagaimana petani lokal itu langsung bisa diserap hasil pertaniannya. Kenaikan harga kedelai yang terus mengalami kenaikan ini, bagaimana kemudian Bulia sendiri menanggapi hal ini? Baik, terima kasih Mas Aryo. Jadi ini merupakan fakta yang tidak menyenangkan tentunya buat kita semua ya, walaupun kita bukan petani kedelai ataupun kita merupakan pedagang di industri tempe maupun pelaku usaha di industri tempe. Namun memang ini merupakan fakta yang tidak menyenangkan karena ini menunjukkan adanya sebuah permasalahan lagi terkait dengan impor di negeri kita tercinta. Dan sebetulnya nih Mas Aryo dan Mbak Ulfi, yang saya lihat dalam lapangan bukan hanya di wilayah yang sudah dijelaskan dalam berita tadi, tapi ada juga wilayah lainnya, di antaranya Mojokerto yang juga mengalami kenaikan dari tempe. Dalam hal ini kedelai ya, yang merupakan bahan baku utama dalam industri tempe. Di Mojokerto sendiri kedelai itu sekarang sudah mencapai harga 9.000 lebih per kilogram. Padahal dulunya itu di kisaran 6.000 per kilo. Info yang saya dapatkan ini sudah terjadi sejak bulan 10 sekitar tahun 2020 kemarin. Jadi sudah lama ini. Nah, kemudian memang benar tadi yang sudah disampaikan dalam pemberitaan dari TVRI bahwa memang ada beberapa wilayah yaitu di mana penjualnya sengaja memperkecil ukuran tempe. Jadi mereka tidak mengurangi kualitas tapi mereka mengurangi kuantitas. Nah, otomatis ini menunjukkan adanya sebuah tantangan nih bagi pelaku usaha tempe, bahwasannya di masa pandemi di tengah mereka berusaha untuk menjaga eksistensi usahanya, ternyata mereka harus beresiliensi lagi. Mereka harus menemukan cara lagi agar tetap bertahan di industri tersebut. Inilah yang memang perlu didiskusikan oleh kita. Kira-kira apa yang menjadi solusi, begitu ya Mbak Ulfi ya? Baik,
Baik, Bu Lia, kalau kita tahu bahwasannya harga kedelai ini memang naik, bahkan ada beberapa informasi yang menyatakan dimulai dari bulan Oktober. Nah, sejauh ini solusi apa Bu yang sudah diterapkan agar harga kedelai ini bisa sedikit kembali pulih normal kembali? Baik, saya sudah mencoba turun ke beberapa daerah dan memang ada beberapa masukan penting, yaitu perlunya sebuah pendampingan antara petani sendiri selaku pelaku di bidang kedelai tersebut, kemudian dengan perusahaan atau pelaku bisnis yang membutuhkan suplai dari hasil produk petani ini, dan kemudian pihak pemerintah sebagai garansi. Nah, ketika ada sebuah pendampingan yang melibatkan tiga pihak ini, Spirit agraris tentunya kami gelorakan di berbagai kondisi keadaan dimanapun kami berada. Di antaranya ketika kami juga melakukan penanaman pohon di Kabupaten Pasuruan. Sosial juga memiliki keinginan melestarikan alam tadi. Kemudian R dari kata responsibility, di mana kita ingin membangun suatu tanggung jawab bahwasanya kita sosok kaum ibu bukan hanya sebatas ibu, kita sosok istri bukan hanya sebatas istri, tapi kita menjadi seorang perempuan yang ingin bermanfaat buat orang banyak. Ketika kita memiliki anak, maka kita ingin anak kita bahagia, anak tetangga kita bahagia, dan yang lainnya juga bahagia. Jadi kita memikirkan banyak hal, alias sustainabilitas, itu intinya yang kami lakukan saat ini. Kemudian kami juga memikirkan sebuah equity, di mana kita ingin ketika kita gerak, kita ada suatu semangat untuk adil. Adil sebagai contoh, ketika kita hadir pada saat ini, kita bagaimana bisa menyapa semuanya dengan baik. Itulah. Kemudian yang berikutnya adalah M, adalah sebuah motivasi, di mana semangat kita untuk mencintai tanaman, mencintai pertanian itu kemudian menjadi motivasi buat orang lain. Terutama pada saat ini negara kita walaupun merupakan suatu negara yang agraris, tapi ternyata di internasional kita masih di urutan 90 sekian untuk urutan ketahanan pangan. Jadi intinya kita ini belum terlalu kuat soal ketahanan pangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun personality, yaitu suatu kepribadian bahwasanya kita tuh ada untuk memberikan manfaat. Bagaimana kita ada untuk memberikan ada, itu intinya. Kemudian yang berikutnya adalah universal, di mana kita bagaimana melakukan sesuatu kegiatan adalah bersifat menyeluruh. Menyeluruh adalah bagaimana kita out of the box, bagaimana kita berusaha memikirkan suatu kegiatan yang tidak umum dipikirkan orang lain. Kemudian adalah A, analytical, di mana kami ketika berkegiatan kami memikirkan bagaimana suatu analisa itu. Bagaimana ketika kami hadir di Kabupaten Pasuruan sebagai contoh, kita sekaligus memberikan suatu analisa seperti apa sih potensi Kabupaten Pasuruan, seperti apa sih potensi dari Puspo yang saat ini kita hadir. Nah, tentunya harapan kita bagaimana agar potensi-potensi yang ada di Puspo ini bisa dikenal oleh banyak orang di luar sana, ya kan? Karena semakin kita dikenal untuk kebaikan, insya Allah kita juga semakin maju. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi, di mana kita ingin perempuan tani memiliki suatu kemampuan komunikasi yang baik. Karena terbangunnya suatu manfaat pada yang terhormat Yai Matur Sangat atas undangannya. Kemudian Bapak Warih Prabowo dari Sili Jedang Indonesia. Kemudian ada dari Himpunan Santri Tebu Ireng pengusaha. Dari PT Kehutanan juga ada. Terima kasih semuanya. Dan tentunya yang terhormat dan yang sangat saya sayangi Ibu Nyai Mila, Ibu Nyai Nikmah, ini merupakan atau yang saya memang suka panggilnya Bu Nyai Mila. Beliau adalah ketua dari Perempuan Tani HKTI Kabupaten Pasuruan yang alhamdulillah pada kesempatan ini didampingi oleh Kiai yang sangat karismatik, yaitu Kiai Halim. Matur nuwun Yai. Dan juga jajaran ada dari ini ya, Babin Kamtibmas, kemudian para hadirin. Dan tentunya juga diantara kita dari Perempuan Tani HKTI Provinsi Jawa Timur ada Ibu Veronica yang merupakan salah satu wakil ketua, dan Ibu Sofia yang merupakan
Wakil Bendahara, ada juga Mbak Hanif dan jajaran dari Perempuan Tani HKTI Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah beralamin, terima kasih semuanya karena saya bisa berkesempatan hadir bersama panjenengan sekalian. Tentunya dalam wujud cinta kita dengan kelestarian alam dalam rangka gerakan tanam dan pelihara pohon sebanyak 21.000 pohon. Luar biasa ya, tepuk tangan. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Masuk muri dong Pak. Tahun kemarin 40.000 masuk muri, Masya Allah. Jadi saya sangat bersyukur Pak, karena kita di Perempuan Tani HKTI bukan hanya kami merupakan aktivis-aktivis perempuan yang cinta lingkungan ataupun cinta pertanian, tapi memang kami ingin memunculkan bagaimana semangat suatu leadership itu ada di dalam suatu organisasi. Itu kenapa kami ketika dalam beracara seringkali kami sampaikan motivasi-motivasi, termasuk ketika kita berbicara peran perempuan, kita berbicara sebuah leadership, di mana sudah ada suatu konsep dari saya. Leadership itu merupakan suatu bangunan sinergitas dari unsur kata perempuan. P dari kata positivity, jadi bagaimana kita memiliki suatu jiwa positif. E dari kata empati, bagaimana pengurus Perempuan Tani HKTI memiliki empati sosial, juga memiliki keinginan melestarikan alam tadi. Kemudian R dari kata responsibility, di mana kita ingin membangun suatu tanggung jawab, bahwasanya kita sosok kaum ibu bukan hanya sebatas ibu, kita sosok istri bukan hanya sebatas istri, tapi kita menjadi seorang perempuan yang ingin bermanfaat buat orang banyak. Ketika kita memiliki anak, maka kita ingin anak kita bahagia, anak tetangga kita bahagia, dan yang lainnya juga bahagia. Jadi kita memikirkan banyak hal, alias sustainabilitas, itu intinya yang kami lakukan saat ini. Kemudian kami juga memikirkan sebuah equity, di mana kita ingin ketika kita gerak, kita ada suatu semangat untuk adil. Adil sebagai contoh, ketika kita hadir pada saat ini, kita bagaimana bisa menyapa semuanya dengan baik. Itulah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah M, ada sebuah motivasi, di mana semangat kita untuk mencintai tanaman, mencintai pertanian itu kemudian menjadi motivasi buat orang lain. Terutama pada saat ini negara kita walaupun merupakan suatu negara yang agraris, tapi ternyata di internasional kita masih di urutan 90 sekian untuk urutan ketahanan pangan. Jadi intinya kita ini belum terlalu kuat soal ketahanan pangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun personality, yaitu suatu kepribadian, bahwasanya kita itu ada untuk memberikan manfaat. Bagaimana kita ada untuk memberikan ada, itu intinya. Kemudian yang berikutnya adalah universal, di mana kita bagaimana melakukan suatu kegiatan adalah bersifat menyeluruh. Menyeluruh adalah bagaimana kita out of the box, bagaimana kita berusaha memikirkan suatu kegiatan yang tidak umum dipikirkan orang lain. Kemudian adalah A, analytical, di mana kami ketika berkegiatan kami memikirkan bagaimana suatu analisa itu. Bagaimana ketika kami hadir di Kabupaten Pasuruan sebagai contoh, kita sekaligus memberikan suatu analisa seperti apa sih potensi Kabupaten Pasuruan, seperti apa sih potensi dari Puspo yang saat ini kita hadir. Nah, tentunya harapan kita bagaimana agar potensi-potensi yang ada di Puspo ini bisa dikenal oleh banyak orang di luar sana, ya kan? Karena semakin kita dikenal untuk kebaikan, insya Allah kita juga semakin maju. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi, di mana kita ingin perempuan tani memiliki suatu kemampuan komunikasi yang baik. Karena terbangunnya suatu manfaat, terbangunnya suatu ikhtiar yang baik tak lepas dari suatu komunikasi yang terbangun. Itulah harapan kami bagaimana dalam momen gerakan tanam dan pelihara pohon saat ini adanya suatu silaturahmi yang baik di antara kita ya Pak Wari ya. Sehingga kita harapannya pada tahun ke depan ada gerakan tanam lagi dan kami juga diundang, itu harapan kami. Ya, sudah apa? Sudah komitmen. Iya, oke, alhamdulillah sudah komitmen dipunyain. Sudah kontrak. Segala-galanya semuanya dan atas segala
segala kekurangan kami juga mohon maaf. Terus nggak bisa jauh Pak ya? Dari perempuan tani, lo perkara tanam menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian dan sektor alam adalah bagian dalam kepedulian kami. Walaupun begitu, kami juga memiliki sinergi dengan pihak lain, diantaranya adalah Pegadaian, yang mana kami melakukan webinar tentang literasi tabungan haji. Emas di tabungan emas untuk beribadah haji, walaupun berapapun nominalnya, semoga ini menjadi langkah awal di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dan rezeki hingga telah kita pun bisa mestinya dan menjadi tiket emas, kita bisa pergi haji ketika dan sebuah komitmen yang kuat agar kelak bisa beribadah haji. Karena begini, untuk kawan-kawan Pegadaian, saya memiliki sebuah story. Jadi di insya Allah 2019 akhir, waktu itu saya bersama kawan saya dari perempuan tani HKTI, yaitu Oke, saya kira itu saja penayangan dari kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.